Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan tentang puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah yang lain yang disyariatkan dalam agama kita adalah puasa di bulan Muharram. Berpuasa atau memperbanyak puasa di bulan Muharram, ya, sepanjang bulan, ya. Pada pertemuan yang telah lalu kita menyebutkan bahwa disunnahkan berpuasa di awal-awal bulan Zulhijjah, 10 pertama Zulhijjah. Adapun bulan Muharram, maka sepanjang bulan disyariatkan untuk memperbanyak puasa. Kemudian ditekankan untuk kita berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyus salati afdal? Ya Rasulullah, salat mana yang paling afdal untuk dilakukan? Ba'dal maktubah, setelah salat wajib. Qala as-salatu fi jawfil lail. Salat tengah malam. Ya, Rasulullah SAW menjawab, salat yang dilakukan tengah malam. Salatul lail, qiyamul lail, salat tahajud. Ya. Qila thumma ayyus siyami afdal ba'da Ramadan. Kemudian ya Rasulullah, puasa apa yang paling afdal setelah puasa Ramadan? Qala syahrullahi alladhi tuda'una Syahrullahi alladhi tad'unahu al-Muharram, yaitu bulan Allah yang kalian seru dengan nama Muharram, ya. Kalian panggil dengan nama Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Abu Daud. Jadi ini yang merupakan dalil yang menunjukkan bahwa berpuasa di bulan Muharram adalah salah satu puasa yang afdal untuk dilakukan. Ya. Kemudian dalil berikutnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadza yaum Asyura. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura. Walam yuktab alaikum siyamahu. Walam yuktab alaikum siyamuhu. Dan tidak ditetapkan atau tidak diwajibkan atas kalian untuk berpuasa pada hari ini. Wa ana shaim. Namun saya berpuasa pada hari ini. Faman syaa sama wa man syaa falyuftir. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan puasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Kemudian hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy. Bahwa hari Asyura itu pernah, ya, atau sudah pernah atau sebelumnya sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy dan mereka berpuasa di hari itu. Ya, jadi hari Asyura orang Quraisy juga sudah melakukan puasa di hari Asyura. Ya, kemungkinan ini adalah sisa-sisa peninggalan dari
agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di kalangan orang Arab dahulu, ya. Mereka mengenal yang namanya puasa Asyura, mereka mengenal yang namanya haji, mereka sudah mengenal yang namanya mandi janabah, ya. Itu bisa kita ketemukan dalam beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam mengenal beberapa cara-cara atau syariat yang juga kita lakukan sampai saat ini, yaitu seperti yang kita katakan tadi adalah peninggalan dari Ibrahim alaihi salam yang masih dilakukan oleh sebahagian orang-orang Arab sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Dan Rasulullah SAW juga pernah melakukan puasa Asyura, ya. Jadi di zaman Quraisy atau sebelum diutusnya Rasulullah, atau terkadang dikenal dengan zaman jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah berpuasa Asyura. Falamma qadimal Madinah, tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, samahu wa amaran nasa bisiyamihi. Beliau melakukan puasa Asyura dan juga memerintahkan sahabat untuk melakukan puasa Asyura tersebut. Falamma furida Ramadan, tatkala puasa Ramadan diwajibkan, ya, tatkala puasa Ramadan diwajibkan, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa Ramadan itu nanti diwajibkan pada tahun kedua, ya, pada tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, ya, pada tahun keduanya barulah puasa Ramadan diwajibkan, ya. Namun Rasulullah SAW menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah ini sudah mengenal puasa Asyura, sebagaimana orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah sudah mengenal dan melakukan puasa tersebut, ya. Ketika telah ditetapkan kewajiban Ramadan, ya, faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu, ya. Barang siapa yang ingin, jadi akhirnya puasa Asyura itu, ya, tinggal menjadi ibadah yang sunnah. Jadi barang siapa yang ingin melakukannya dilakukan, yang tidak ingin melakukannya tidak melakukan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang terkenal tentang puasa Asyura, ya, yang banyak diangkat ketika membahas tentang puasa Asyura, yaitu dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahuda tasumu Asyura. Ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Faqala ma hadza? Beliau mengatakan, apa yang sementara mereka lakukan? Ya, kenapa orang-orang Yahudi juga berpuasa? Qalu yaumun salih. Ya, mereka berkata, sahabat menjawab, ya Rasulullah, ini adalah hari yang baik, ya. Najjallahu fihi Musa wa bani Israel min Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun. Fasamahu Musa. Lalu Musa melakukan puasa karena menjadi bukti kesyukuran Nabi Musa bahwa beliau diselamatkan bersama Bani Israel dari kejaran Fir'aun pada hari itu. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, ana ahaqqu bi Musa minkum. Ya, saya lebih berhak terhadap peninggalan Nabi Musa daripada kalian. Ya, kalau kalian berpuasa karena mensyukuri atau mengenang hari diselamatkannya
Nabi Musa dari musuh terbesarnya, maka kata Rasulullah, saya lebih berhak melakukan itu daripada kalian. Wa amara bisyamihi, lalu Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk melakukan puasa tersebut. Ya. Ada tambahan pada puasa Asyura bahwa Rasulullah SAW ketika diberitahu oleh para sahabat, ya, tatkala beliau mengatakan bahwa kami lebih berhak dari Musa, kami berhak atas peninggalan Musa daripada orang-orang Yahudi. Sahabat mengatakan kepada beliau, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Sungguhnya hari Asyura itu adalah hari yang dibesarkan diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Ya, tahun depan insyaallah kalau kita masih hidup, ya, kalau saya masih hidup kata Rasulullah, maka saya akan melakukan puasa sejak tanggal 9 Zulhijjah. Jadi beliau menetapkan, ya, sunnahnya berpuasa pada tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a, ya. Jadi Tasu'a dan Asyura. Jadi kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Ya, 9 Muharram dan 10 Muharram, ya. Alasannya atau hikmah dibalik penetapan tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita ketahui kebiasaan beliau paling tidak senang mengikuti cara-cara orang-orang non-Muslim. Ya, kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh non-Muslim, beliau akan menganjurkan umatnya dan menekankan umatnya untuk tidak mengikuti cara-cara mereka dan menyelisihi cara-cara mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mengingatkan umatnya bahwa la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Ya, kaum muslimin, hati-hati, kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, ya. Sejengkal demi sejengkal. Hatta wa in dakhalu juhra dabbin, sekalipun mereka masuk ke dalam liang biawak, ya, liang biawak itu adalah liang yang berliku-liku, ya. Sekalipun demikian, karena sebahagian kaum muslimin sangat latah, mereka tetap mengikuti, ya, gaya mereka, ya, rambut mereka, pakaian mereka, gaya hidup mereka. Padahal Rasulullah SAW, sebagaimana kita lihat, ketika ada suatu kebiasaan, hatta cara-cara ibadah yang dianggap baik, ya, ketika beliau melihat bahwa ini adalah cara Yahudi, maka beliau akan menetapkan perbedaan, ya, antara cara-cara mereka dengan ciri khas kaum muslimin di dalam beribadah, termasuk di dalamnya puasa Asyura tersebut, puasa tanggal 10 Muharram. Maka beliau mengatakan, insya Allah kalau kami hidup tahun depan, maka kami akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ya. Falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, umur beliau tidak panjang setelah itu, dan beliau meninggal, ya. Meninggal pada bulan Rabiul Awal pada tahun itu, dan tidak mendapatkan tidak mendapatkan bulan Muharram tahun berikutnya. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, bahwa Rasulullah SAW menetapkan tanggal 9
juga disunnahkan untuk berpuasa pada bulan Muharram. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa puasa Asyura itu memiliki tiga tingkatan. Yang pertama, saumu thalathati ayyam, yaitu berpuasa 3 hari. Ya, at-tasi' wal 'ashir wal hadi 'ashar, yaitu berpuasa tanggal 9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram. Ya. Tingkatan yang kedua, saumu at-tasi' wal 'ashir, yaitu berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Itulah 3 tingkatan puasa Asyura. Jadi 3 macam puasa Asyura yang diajarkan dalam syariat kita. Ya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.